saya nyatakan terbuka untuk umum. Sudirman Said adalah orang pertama yang dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Setia Novanto. Publik yang menyaksikan sidang etik dari televisi menyayangkan cara para anggota MKD mengorek informasi dari Sudirman Said. Berikut diantaranya. Ini sidang MKD, kesannya Sudirman Said yang disidang. Itu dari Ed Panji. Kemudian ada lagi, sidang MKD menunjukkan jangan sembarangan mengadukan anggota dewan jika tidak ingin dihakimi oleh mereka meskipun mereka bersalah. Menonton live sidang MKD kok malah pengen nimpuk yang mulia anggota dewan berjubah ya? Ini sidang MKD atau sidang pembelaan SN ya? Salah satu dari cuitan di Twitter. Yang mulia Pak Sebastian Salang mesti bisa. Ini memang banyak yang di sosmed itu serasa seperti mereka tidak puas lah, atau apa kasarnya ya, saya boleh bilang itu muak tadi katanya. enak ya, muak gitu loh, geram. Tapi begini, ini artinya apa? Ini artinya standar publik itu semakin meningkat. Ketika pertama ada tuntutan supaya sidang ini dibuka, lalu dibuka oleh MKD. Lalu kemudian tuntutan mereka meningkat lagi. Setelah dibuka, maka kalian memperlihatkan dong sikap sebagai seorang terhormat dalam proses itu. Ternyata dalam kenyataannya kan berbeda. Jadi ini makin meningkat. Lalu di sisi lain jangan lupa bahwa standar moral publik juga sudah ada sekarang. Yang ditunggu publik jangan sampai standar moral atau standar etik publik ini lebih tinggi dari standar etik di parlemen. Mungkin drama politik yang juga memberi banyak aspek kepada publik. Nah, tapi di sisi yang lain begini, menurut saya mereka ini sudah masuk dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Oke. Ya, mereka sudah masuk dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Semua hal mereka ingin menggali, padahal itu bukan urusan. Bukan MKD. urusannya pun ya nggak fokus. Jadi gitu belanja artinya. semua masalah. Ya, ini tidak pandai memanfaatkan atau memang mereka punya agenda masing-masing dan menjadi lahan pertarungan partai. Saya melihat ini kan awalnya mungkin didesain ya untuk mempengaruhi persepsi publik. Yang tadinya fokus pada Setia Novanto, sekarang mungkin ada upaya untuk memecah gitu ya, isu itu menjadi isu-isu yang lain. Misalnya soal interogasi yang luar biasa pada Sudirman Said dan pada Pak Ma'ruf misalnya, itu kan Anda mau bilang itu disengaja gitu? Saya melihat ya tentu ya, karena bagian dari upaya untuk mempengaruhi political news framing media juga bukan? Tetapi saya setuju tadi bahwa ada yang disebutkan partisipasi politik dari warga di media sosial kah, di ruang-ruang publik yang kemudian bisa resonansinya kita baca. Bahwa ada resonansi yang bunyi, kritisisme publik terhadap perilaku mereka. Jadi bukan justru publik yang terpengaruh, bahkan justru menjadi lebih resisten. Dan ini kan menjadi bukti bahwa sebenarnya ada perhatian publik yang menginginkan pada substansi persoalan, yang kemudian mencoba untuk mereka pecah, ya maksud saya mereka itu adalah MKD, yang kemudian diantara mereka melontarkan banyak pertanyaan yang sesungguhnya tidak kemudian masuk terlalu fokus pada substansi, melainkan pada hal-hal yang sangat instrumental. Sehingga kemudian muncul misalnya kritisisme di medsos, kemudian media mainstream juga saya lihat banyak melakukan kritik. Yang sudah sampaikan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat keputusan. Sebenarnya iya. Lebih dari ketika pertemuan pertama ya, pertemuan hari pertama itu kan sebenarnya udah clear, ya kan? Persoalan etiknya sudah clear menurut saya. Saya setuju bahwa tidak perlu dilama-lamain, tetapi kemudian kan memang ada panggung yang dibikin tadi. Ya. Memang sengaja dibikin lama gitu dan. Ya ini sih saya lihat cuma ada dua kemungkinan ya. Satu kemungkinan atau para anggota dewan ini sudah hidup di budaya yang sama sekali beda dengan orang normal, sehingga mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan itu demikian buruk di mata masyarakat. Ya artinya sudah ada distansi yang begitu buruk antara wakil rakyat dan rakyat agar terhormat kita yang tidak bisa mengikuti permainan karena terlalu jauh gitu. Ada satu hal yang kemudian jadi perdebatan dari kemarin itu, mencatut yang mana yang mencatut, nggak ketemu itu yang mencatut. Mas Kara perhatikan transkripnya, ada mencatut di situ. Ya itu kan juga balik lagi itu kan sangat jelas sebetulnya, tidak perlu ditafsir-tafsirkan soalnya itu secara
hitam di atas putih tertera bahwa, dan kita dengarkan bersama bahwa ada permintaan 20% saham yang kemudian dinyatakan bahwa sebaiknya dibagi-bagi deh. 11 jangan diambil sendiri 11%, yang 9% untuk yang Pak jadi JK, perdebatan nanti kemudian ribut. adalah bukan SN yang menyebutkan Betul, itu, betul, begitu kan? Tapi di situ kan SN berkali menjelaskan bagaimana dia dekat dengan presiden, kasih kode-kode lah. Itu kan namanya kalau bukan mencatut apa dong namanya? Mencatut dan jual beli pengaruh. Oh, oke. Ya harusnya kan kalau dia benar nggak mencatut, dia bantah dong ketika Reza ngomong gitu. Oh itu nggak boleh mencatut nama presiden. Kan dia malah memperkuat. Dan jangan dilupakan yang mengajak Risa Khalid dalam pertemuan itu adalah SN. Iya. Kalau saya boleh membaca sedikit arti mencatut ya gitu ya. Arti mencatut adalah memperdagangkan sesuatu dengan cara yang tidak sewajarnya dan mengambil untung sebanyak-banyaknya, atau mencari keuntungan dengan jalan tidak sah, dan kemudian yang ketiga menyalahgunakan kekuasaan, nama orang dan sebagainya. Itu sudah masuk mencatut. Saya Dan itu kira iya. Ya terang benderang lah kalau itu. Beneran. item apa, Mas Ya, Sebastian? begini kalau bicara soal etik bukan soal catut mencatut. Apa dia? Catut mencatut itu di hukum pidana nantinya, Oke. bukan di etik. Kalau Kalau di etik bicara ini soal cukup etik? beberapa hal saja. Pertama, apa betul Pak Novanto itu mengadakan pertemuan itu atau hadir dalam pertemuan itu? Sudah Satu dulu. diakui bahwa itu iya Sudah di luar, diakui. iya, oleh Pak Yang Novanto. kedua, Ya. apa betul saudara Novanto memang ngomong dalam pertemuan itu? Ya kan? Diakui bahwa memang dia ngomong di Iya. situ. Nanti ketika Pak Novanto misalnya dalam sidang itu mengatakan, oh tidak, itu bukan suara saya, tinggal cari ahlinya, cek sesuai dengan, kalau itu sudah terpenuhi semua, sudah cukup. Kalau begitu sebenarnya tinggal memanggil Jadi- Pak Novanto, begitu selesai itu Nggak perlu persoalan. sebetulnya. Oh, Jadi kayak- sebetulnya dengan dua keterangan ini saja, dan sebelum MKD membuat sidang, Pak Novanto sudah mengakui bahwa memang betul ada pertemuan itu. Iya. Dan jangan lupa pertemuannya bukan cuma sekali. 3 kali. Tiga Itu kali. diakui juga. Kan begitu. Itu sudah lebih dari cukup. Soal yang lain-lain ini menurut saya ini adalah bagian dari tadi permainan DPR untuk belanja masalah. Memang membingungkan disengaja. dengan sengaja. Sehingga kemudian dari kebingungan itu bisa mencari peluang-peluang lain, kan gitu. Oh, dari kemungkinan Kan itu tadi saya udah bilang, Mas Gun-Gun jangan-jangan kemana ya? akhirnya bukan zero sum game. Pada akhirnya kemudian bertemu dalam satu agreement tertentu. Nah ini yang saya agak khawatir. Mana yang lebih mungkin di antara dua itu? Zero sum game atau ada agreement, ada Kalau Taruh prosesnya menawar. terlalu lama, berpotensi untuk masuk banyak hal. Makanya menurut saya sekarang ini harus jelas, ini kan rule of ethics, Iya. bukan rule of law. Nah kalau proses hukum ya biarkan Kejaksaan Agung kan sudah menjalankan ini Oke. sekarang. Kalau di MKD ya cukuplah dengan beberapa konfirmasi bahwa oke tadi setuju dengan Bang Sebastian Salang bahwa ini harus sudah diakhiri. Oke. Kita akan lanjutkan sesaat Ya. lagi. Kami akan kembali untuk Anda sesaat selepas jeda dari para berikut.